Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali untuk pelajaran bahasa Arab kita. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam belajar, dijadikan ilmu kita menjadikan ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik di malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tentang domir ya. Jadi domir itu ada dua, ada domir munfasil, ada domir muttasil. Nah, domir munfasil sudah kita bahas kemarin, dan sekarang kita masuk di domir munfasil sudah kita bahas kemarin, dan sekarang kita masuk di domir muttasil. Insya Allah ini sesuatu yang mudah ya secara i'rab. Nanti saya akan beritahukan kalau domir ini bersambung dengan isim jadinya apa. Dia hanya punya satu i'rab. Nah, kita masuk di ad-dhamairu al-munfasilatu. Itu kurang titiknya dua. Jadi di kalimat ini ada yang kurang titik. Ad-dhamairu al-munfasilatu. Ad-dhamairu itu jamak taksir. Kemudian naatnya isim mufrad, muannas. Boleh ya. Jadi kullu jam'in dia ghairu akil, dia muannas. Jadi setiap jamak yang tidak berakal itu dihukumi muannas dia. Makanya kenapa al-munfasilatu sebagai naatnya. Nah, kemudian domir munfasil itu sudah kita pelajari kemarin, ada huwa sampai dengan ana nahnu. Kemudian kita masuk di domir muttasil. Ini domirun muttasilun. Nah, domir muttasil itu kan artinya domir yang bersambung. Nah, bersambung dengan apa? Nah, dia bisa bersambung dengan isim. Jadi isim plus domirnya. Nah, misalnya apa domir muttasil itu? Hu ini ya. Hu ini dia domir muttasil. Contohnya kitabuhu. Kitabuhu, hu itu domir muttasil. Dia bersambung dengan isim. Nah, kitabuhu, kitabnya dia, satu orang laki-laki. Kemudian ada huma, misalnya contohnya kitabuhuma. Kitabnya dia, dua orang laki-laki. Kemudian ada hum, contohnya kitabuhum. Kitab mereka, laki-laki. Ha, contohnya kitabuha. Kitabnya dia, perempuan satunya. Ada huma lagi, kitabuhuma, contohnya kitabnya dia, dua orang perempuan. Ada hunna, misalnya kitabuhunna. Kitabnya dia, kitabnya mereka perempuan. Kemudian ada ka, misalnya kitabuka, kitab kamu, satu orang laki-laki. Kemudian ada kuma, kitabukuma, kitab kamu, dua orang laki-laki.
Kitabukum. Kum, kemudian contohnya kitabukum. Kitab kalian laki-laki. Kitabuki. Ki, contohnya kitabuki. Kitab kamu perempuan satu orang. Ada kuma, contohnya kitabukuma. Kitab kalian berdua perempuan. Ada kunna, contohnya kitabukunna. Kitab kalian para perempuan. Kemudian masih ada dua. Contohnya adalah kemudian ada ya sukun. Ini menunjukkan saya. Misalnya misalnya kitab saya. Kitab saya. Ada na, contohnya misalnya kitabuna. Kitab kami. Nah, jadi ini semua adalah domir muttasil. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kumakum, ki, kumakunna, i. Nah, ini semuanya domir muttasil. Nah, kemudian setiap kita itu dapat domir model seperti ini, hu sampai dengan na, kemudian sebentar. Baik, kita lanjutkan ya, Bapak. Nah, nanti kalau misalnya kita dapat domir dengan semua model ini ya, dari hu sampai kemudian dengan na ini, ketika dia bersambung dengan isim, maka i'rabnya dia cuma satu. Dia jadi fi mahalli jarrin mudhof ilaih. Jadi, misalnya kita buhu, hu-nya mudhof ilaih. Kita buhuma, humanya mudhof ilaih. Sampai dengan kitabuna, dia semuanya berposisi sebagai mudhof ilaih. Ya. Dia fi mahalli jarrin mudhof ilaih secara i'rabnya. Baik, ini untuk yang pertama tentang apa namanya domir muttasil yang fi mahalli jarrin. Ada yang mau ditanyakan tentang domir ini dipersilahkan. Ana Ustaz. Iya, gimana silahkan. Ini Ustaz. Jadi semua domir mutasil ini dia jadi mudhofun ilah ya Ustaz. Iya, kalau dia bersambung dengan isim, pasti dia Ada jadi mudhof ilaih. Gimana? ada ya Ustaz domir mutasil itu enggak bersambung ya Ustaz. Semuanya bersambung. Tapi nanti kan ada yang bersambung dengan fiil. Kalau domir mutasil bersambung dengan fiil cuma dua posisinya. Satu dia jadi fa'il atau jadi maf'ul bih. Nah, kalau bersambung dengan gimana? Jadi nanti ini apa domir mutasil ini jadi anu ya Ustaz kedudukannya. Jadi apa? Ini apa sih Ustaz? Subjek objek. Dia jadi subjek ya Ustaz. Bisa Objek. nanti. Dia bisa jadi apa namanya?
Kalau misalnya domir yang ini ya, yang hu, huma, hum, dia bersambung dengan isim, dia jadi mudhof ilaih. Sama domirnya. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kumakum sampai dengan na. Kalau dia bersambung dengan isim, jadi mudhof ilaih. Jika dia bersambung dengan huruf jar, maka dia majrur biharfi jar. Ketiga, kalau dia bersambung dengan fiil, dia jadi maf'ul bih. Nah, untuk yang fa'il, domirnya nanti berbeda. Domir mutasilnya. Nah, tapi kalau domir yang bentuknya sama persis seperti ini, jika dia bersambung dengan fiil, maka dia jadi maf'ul bih. Bersambung dengan isim jadi mudhof ilaih. Bersambung dengan huruf jar, dia majrur biharfi jar. I'rabnya nanti begitu. Bisa dipahami kira-kira? Nah, Ustaz, insya Iya. Allah. Kalau misalnya masih bingung, ditanyakan saja. Mbak. Nanti akan kita temui insya Allah domir-domir itu. Tapi nanti semua domir mutasil itu nanti ada yang bentuknya begini. Hu, huma. Artinya domirnya itu tidak berubah-berubah. Yang berubah itu tinggal dia bersambung dengan apa. Gitu. Bersambung dengan isim kah? Bersambung dengan huruf jar kah? Atau bersambung dengan fiil misalnya. Kita lanjutkan. Ini ya untuk domir mutasil bersambung dengan isim. Dia eh, menempati posisi jar karena jadi mudhof ilaih. Nanti kalau Izin iya gimana silahkan. maaf, itu yang contoh-contoh di sini kan kitabnya mufrad ya. Kalau Iya, kitabnya mana atau mungkin jamak, apakah ada perubahan nggak Ustadz? gimana Mas? Kitabnya Misalkan dua kitab punyanya dia gitu, atau misalkan banyak kitab punyanya dia atau punya kamu, tapi kitabnya banyak gitu, bukan bukan hanya satu. Kalau di sini kan contohnya mufrad ya, kita mm, buku gitu kan, kitabnya satu milik dia. Kalau misalkan dua kitab milik dia atau banyak kitab milik dia, itu ada perubahan nggak? kalau misalnya ini kan dia mufrad semuanya. Kita buku Ya, misalnya. Misalnya kita rubah, kita ambil jamak muzakkar salim misalnya. Tergantung sebenarnya domir ini tuh bukan menyesuaikan kitabnya dia si domir ini, tapi dia menyesuaikan eh, dia menggantikan posisi siapa gitu. Misalnya eh, misalnya ja'a Zaidun misalnya ja'a Zaidun wa hamala kitabahu misalnya. Kalau kitabu kan bisa berubah-berubah harokatnya kan, tergantung. Jadi Zaid itu datang dan si Zaid itu membawa kitabnya. Nah, nya ini menyesuaikan si domir si yang mau digantikan. Kalau Zaid ya pakai kitabuhu seperti itu. Jadi domirhu di sini itu bukan menyesuaikan si kitabnya gitu, tapi menyesuaikan orang yang mau digantikan seperti itu. Misalnya kita mau pakai apa namanya? Kita mau pakai jama muzakkar salim misalnya. Cuma nanti kalau dia jama muzakkar salim, nanti ya nunnya harus tetap dibuang karena syaratnya mudhof ilaih kan apa namanya nunnya harus dibuang seperti itu. Tapi secara kalau dalam kalimat saya juga belum ini ya. Contohnya misalnya apa ya? misalnya tadi Zaid membawa dua Hmm. kitabnya gitu. Jadi gimana tahu Ustadz dua kitabnya itu? Oh, kalau dominnya tetap pakai hu nanti. Iya, Misalnya berarti kita baihi berarti nanti. Misalnya kan dia jadi maf'ul bih kan? Wahamala kita baih. Aslinya kan kalau kita tulis misalnya kita kita bun kan aslinya. Kalau musana berarti jadi apa? Kita. kita kita bani, Kalau dia nasab berarti kita bai. kita baini. Kita bai ini kan. Nah, terus kan ini kan harus bersambung dengan domirhu kan.
Ya. Nah, maka nanti syaratnya kalau misalnya dia musanna atau jamu muzakkar salim, maka sinunnya dibuang. Berarti menjadi kita baihi, kita baihima, kita baihim, misalnya seperti itu. Begitupun jama muzakkar salim. Oh, Misalnya, jadi ikuti aturan mudhof ilaih aja gitu ya? iya, seperti mudhof ilaih. Oh iya. Syukron Ustaz. Wah, iya. Nah, gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan saja nanti. Baik, kita lanjut. Nah, ini kalau kita paham yang tadi di sini juga lebih gampang sebenarnya. Kalau tadi dia bersambung dengan isim, kalau sekarang dia bersambung dengan huruf huruf jar. Gitu. Secara secara domirnya sama saja. Nah, yaitu apa? Misalnya lahu ya, lainnya huruf jar. Kemudian lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana. Jadi huruf jar itu pun terjemahannya nanti misalnya bisa kita artikan la itu kan milik. Berarti lahu itu milik dia. Lahuma berarti milik dia dua orang seperti itu. Nah, cuma nanti yang berbeda secara i'rab kalau didahului huruf jar ya berarti si domirnya itu dia jadi fi mahalli jarrin majrur biharfi jar. Ini ya, fi mahalli jarrin majrurun biharfi jar. Ini mungkin kurang satu itu. Fi mahalli jarrin dia menempati posisi i'rab. Mungkin ini apa namanya? Bisa ditambahkan fi mahalli jarrin majrur biharfi jar. Jadi dia jar itu karena kemudian sebelumnya ada huruf huruf jar seperti ini. Nah, ini tentang apa namanya? Domir muttasil yang kemudian bersambung dengan isim dan huruf jar. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Kalau soal ini, secara domir sama saja. Ustaz, izin bertanya lagi. Iya, silakan. Gimana? Kan ini huruf Ustaz, jadi kan ala juga huruf jar Ustaz. Jadi kalau alaihu gitu ya Bukan Ustaz. alaihu, Oh, alaihi. ya. Nanti begini, khusus untuk dari hu sampai dengan kunna, kecuali domir ha ini ya. Kita hapus satu. Kalau misalnya sebelumnya dia kasroh, maka dia berubah jadi kasroh. Misalnya atau ya sukun. Eh, misalnya alai, dia bukan alaihu tapi alaihi. Kemudian ini alaihima, ini alaihim. Kalau ini kan tetap alaiha. Ini alaihima, kemudian alaihinna. Khusus untuk lima lima domir ha yang di awal itu. Kalau sebelumnya kasroh, haknya ikutan kasroh. Misalnya fi itu kan bukan fihu, tapi fihi, fihima, fihim, fiha, fihima, fihinna. Kalau yang bawah tidak ada perubahan. Tetap dia jadi fika, fikuma, fikum, fiki, fikuma, fikunna, fina. Perubahannya begitu. Jadi ada sedikit tambahan untuk yang domir hu sampai dengan hunna. Nanti kalau sebelumnya kasroh dia berubah jadi kasroh. Oh, jadi huruf ilah juga gitu ya Ustaz. Iya, Ilaihi gitu. ilaihi. Kan kita nggak pernah dapat ilaihu gitu. Kita dapatkan yang ilaihi. Misalnya begitu. Jadi apa namanya? Ada sedikit perubahan di lima hak yang pertama itu. Tapi kalau fathah atau domah dia tetap domah. Jadi si hak itu berubahnya cuma domah atau kasroh. Kapan dia domah?
kalau sebelumnya itu dia fathah atau dhammah. Tapi kalau sebelumnya kasroh, maka dia jadi kasroh. Bisa dipahami kira-kira? Nah, Ustaz, insya Allah. Iya. Yang lain ada sebelum kita masuk. Oh, ini ada contoh. Nah, kita coba masuk ke contoh dulu. Misalnya, contohnya, Yanamu Abdullahi fi ini ya. Dikasih harokat. Ya. Harusnya fi. Yanamu, Yanamu artinya apa? Sedang, telah tidur ya, Ustaz. Sedang Tidur. tidur. Abdullahi nama orangnya. Abdullah. Abdullah sedang tidur di Kamar. Di di kamarnya. kamarnya. Nah, pertanyaan saya, domir ini kembalinya kemana? Menggantikan siapa? Ke Ke Abdullah Abdullah. kan? Kembali ke Abdullah. Nah, karena dia menggantikan Abdullah, Abdullah ini kan laki-laki satu orang. Makanya pakai domirnya hi. Jadi bukan ghurfatihu, tapi ghurfatihi. Kenapa dia dibaca ghurfatihi ya? Karena sebelum domirnya itu dia kasroh. Makanya dibaca ghurfatihi. Nah, pertanyaan saya sebenarnya langsung saja gitu. Kira-kira domir hi ini jadi apa? Jadi mudhof. Mudhof ilaih. Jadi pasti dia di i'rab mudhof ilaih kalau bersambung dengan isim. Kita i'rab sama-sama yang belum ada ya. Yanamu fil mudhari rofa, tanda rofanya dhamma. Mana fa'ilnya dia? Abdullah. Abdu ini fa'ilnya dia. Allahi jadi apa? Mudhof ilaih ya, Ustaz. Mudhaf ilaih. Fi ghurfati jar Majad. majrur ya, dan jadi mudhaf. Hinya domir muttasil mabni kasroh. Ini ya, domirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi dia domir muttasil. Hi itu domir muttasil mabni kasri, dia fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Nah, kita coba latihan. Jelaskan i'rab dari jumlah berikut. Kita terjemahkan dulu. Antum tullabun mujtahiduna. Artinya apa ini? Kamu pelajar yang bersungguh, yang rajin. Iya. Kalian Jadi pelajar. kalian, antum kalian. Antum Tullabun. Jadi kalau kita menerjemahkan mubtada biasanya ditambahkan adalah. Kalian adalah tullabun, para pelajar mujtahiduna yang rajin. Antum domirun munfasilun fi mahalli apa dia? Rofa, nasab atau jar? Rofa, Ustaz. Kalau Fi depan mahalli rof'in. Jadi apa? fa'il ya. ada Mubtada. ada juga. Setiap nanti Bapak Ibu ketemu antum, domir model begini, di i'rab jadi mubtada langsung. Dia fi mahalli rof'in mubtada. Dimanapun tempatnya dia, mau di awal, di tengah, di pinggir. Kalau nggak ada Misalnya, ya, Ustaz. gimana? Dari itu wa humahum ya humahum sampai Iya, semuanya. Huwa sampai dengan ana nahnu gitu ya. berdiri Nah, sendiri gitu ya, Ustaz. dia berdiri sendiri. Namanya domir munfasil. Kemudian tulabun. Tulabun jadi apa? Khobar. Khobarnya ya. Ini dia khobar. Terus mujtahiduna jadi apa? Naat. Naat. Ya. Dia naat. Kemudian nomor 2. Nah, ini lumayan banyak. Banyak ininya. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Di surah Al-Hasyr ya.
ayat 23 kalau nggak salah. Kalau nggak 23, 24. Ini Al-Hasyr. Nah, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Huwa jadi apa dia? Mubtada. Mubtada. Mubtada kan. Dia mubtada. Allahu jadi apa? Khabar. Khobarnya. Ya, khobar. Terus Al-Khaliq yang Nah. maha apa? Yang maha menciptakan. Naat ya semuanya. Padahal. Nah, ini naat pertama, ini naat Kedua. kedua, Iya, ini naat tiga. ketiga. Ini kan sifatnya Allah semua kan? Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Musawwir itu kan yang maha membentuk. Sawwaro kan ini membentuk. Kalau Al-Bari maknanya sama dengan Al-Khaliq, apa namanya? Menciptakan juga. Sekarang nomor 3. Iyaka. Iyaka jadi apa? Maf'ul bih. Nah, jadi dia pasti jadi maf'ul bih. Tapi maf'ul bih yang didahulukan untuk memberikan makna pengkhususan. Iyaka tuhibbu Zainabu. Artinya apa berarti? Padanya. Iyaka itu hanya Kepadamu. kepadamu atau hanya engkau. Cintaimu Hanya Engkau Hanya mencintai. Iya, hanya engkau yang Zainab cintai. Kan beda secara makna kan. Misalnya, tuhibbuka, bisa kan begitu? Tuhibbuka Zainab. Zainab mencintai kamu. Tapi kalau kita pakai iyaka, maknanya lebih mendalam. Hanya engkau yang Zainab cintai. Iyaka berarti dia domir munfasil. Mabni apa dia berarti? mabni fathah Ustaz. Mabni fathah. Fi mahalli nasbin maf'ulun. Maf'ulun Dia maf'ul bih. Tuhibbu dia fi'il apa? fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Zainab. Zainab. Kemudian nomor 4, kita buka jamilun. Apa terjemahannya? Kitabmu bagus. Iya, kitabmu bagus. Kak jadi apa kira-kira? Mudhof ilaih. Ah, dia ilaih. pasti jadi mudhof ilaih. Kitabunya jadi Mubtada. mubtada. Mana khobarnya? Jam. Jamilun ini khobarnya. Bukan Yahmilu naat Zaid. loh. Gimana? Bukan naat loh, jamilun. Eh, kira-kira naat dari yang mana? Itu Ustaz, kitab. Oh enggak. Kalau Oh, naat kan harus ma'rifah, ma'rifah, nakirah, nakirah. Kita buka kan dia ma'rifah. Ada yang tahu kenapa dia ma'rifah? Alasannya? mungkin karena ini Ustaz ada ini. Gabung dengan Mudah, mudhof ilaih. mudah makrifah. Karena dia bersambung dengan isim domir. Atau dia mudhof kepada isim domir. Isim ma'rifah itu kan ada 5 kan? Ada isim domir, isim isyarah, isim isim alam, kemudian apa lagi? Dia isim alam, isim domir, isim isyarah, isim alam, isim yang dikasih Al. alif lam, kemudian isim yang dimudhofkan kepada 4 yang tadi. Jadi intinya kitabu ini dia isim ma'rifah gitu ya. Sehingga kalau kita jadikan naat, tapi bisa kita jadikan naat, tapi harus kita ma'rifahkan gitu. Misalnya gitu. Kita buka al-jamilu, kitabmu yang bagus, kitabmu yang bagus itu berarti masih butuh khobar kan? Misalnya jadidun, baru. Jadi kalau nggak pakai alif lam, berarti dia jadi khobar. Jadi ini susunan mubtada khobar. Yahmilu Zaidun kitabahu fi yadihi. Apa terjemahannya ini? Zaid
Zaid membawa kitab di Ya, tangannya. Zaid membawa kitabnya di tangannya. Domirhu ini kembali kemana? Zaid. Ke Zaid. Zaid. Yadihi, hi ini kembali ke Zaid. Zaid juga. Nah, domirhu ini jadi apa posisinya? Mudhof ilaih. Mudhof Ilaih. ilaih. Domir yang di sini Mudhof ilaih. mudhof ilaih juga. Nah, yahmilu dia fil mudhari. Mana failnya? Zaidun. Zaidun ini failnya. Kitabah jadi apa? Kita jadi maf'ul. Maf'ul bi. Maf'ul Fi bih. yadi ini jar majrur. Ja'a Ibrahimu nafsuhu. Apa terjemahannya? Telah datang Ibrahim telah datang. Nah, nafsu. nafsuhu. Benar-benar datang dengan sendirinya. Nafsuhu. Kalau terjemahannya mungkin yang pas dia sungguh Ibrahim telah datang. Kira-kira nafsuhu jadi apa? Taukid. Ah, dia taukid kan. Fungsinya kan menegaskan makna gitu. Jadi kalau diterjemahkan bukan Ibrahim telah datang dirinya gitu. Enggak. Tapi dia berfungsi taukid. Berarti terjemahannya sungguh Ibrahim telah datang. Kan bisa diganti misalnya Ja'a Ibrahimu ainuhu kan. Nafsun, ainun, jami'un, kullun kan lafaz-lafaz taukid. Tapi kalau kita terjemahkan bukan perkatanya dia gitu. Tapi sebagai fungsinya dia taukid. Misalnya Ja'a Ibrahimu ainuhu. Kan tidak mungkin kita terjemahkan Ibrahim telah datang matanya. Ainu kan mata. Ainuhu matanya. Nah, jadi terjemahannya bukan ke lafaz nafsu dan ainu, tapi lebih kepada fungsinya sebagai taukid. Gitu ya untuk terjemahan ini taukid. Jadi kalau dapat taukid, si taukidnya nggak diterjemahkan gitu. Cuman kita bilang sungguh misalnya seperti itu. Nah, ini untuk contoh ya domir gitu. Kita ternyata di sini belum disampaikan domir yang bersambung dengan fiil. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah belajar sorof sebenarnya sudah terbiasa gitu. Karena tasrifan domir ketika bersambung dengan fiil kan sudah ada di kitab tasrif. Di Amsilatut Tasrif kan ada di pembahasan tasrif lugawi itu. Tapi insya Allah nanti akan dibahas di sini juga, tapi mungkin pas bab fiil. Baik, sampai di sini dulu untuk ada yang mau ditanyakan terkait bahasan kita malam hari ini. Atau ya ada yang mau tanya soal i'rab misalnya gitu. Kalau tidak ada mungkin kita lanjutkan beberapa lagi. Nah, kemudian nanti ada isim yang mabni berikutnya itu adalah isim istifham ya. Isim istifham. Istifham itu kan bertanya. Nah, isim istifham itu satu ada ma, ada man, ada kaifa, ada mata, kemudian ada maza. Apakah? Penjelasan i'rab isim syarat akan disinggung di akhir bab. Jadi isim istifham ini juga nanti masuk ke kategori isim oh iya silakan Bu Nisa. Itu artinya tidak selalu mudhof ya sebelumnya. Itu saja. Oh, suaranya kecil Bu, bisa diulang. Yang untuk i'rab mudhof ilaih tadi itu loh kan tidak Ah, selalu di awalnya mudhof ya. selalu mudhof. Semuanya mudhof. Misalnya yang mana ya? Misalnya nah yang ini saja. Misalnya ini kita bahu. Misalnya kita mau i'rab kita bahu.
Tetapkan kitaba, dia maf'ul bih, nasab, tanda nasabnya fathah dan dia mudhof. Kemudian hu, dia mudhof ilaih. Fi yadihi, yadi majrur biharfi jar, dia i'rabnya jar, isim mufrad, tanda jarnya kasroh, dan dia mudhof. Nahi mudhof ilaih. Jadi selalu kalau ada mudhof ilaih pasti sebelumnya mudhof, begitu. Yang nomor 4, Ustaz, kita Nomor buka 4. domir tadi. Iya. Nah, kita buka sama. Dia mubtada, rofa, tanda rofanya domah, dan dia mudhof. Ka, dia mudhof ilaih. Selalu begitu. Iya. Baik. Baik, Kita satu kurang. isim istifham nanti ada yang apa namanya, dia masuk ke isim syarat. Nanti akan kita pelajari soal isim syarat insyaallah. Yang penting malam ini pengenalan dulu ada namanya isim istifham seperti itu. Misalnya kalau apa namanya sering ya, misalnya terkait isim syarat ini juga sering ada dalam Quran misalnya. Dari surah Al-Zalzalah misalnya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan lain sebagainya. Nah, intinya nanti isim syarat akan kita bahas pada bab isim syarat. Kemudian ketiga ada isim isyarah, kata tunjuk ya. Nah, nanti kalau misalnya dia menunjukkan sesuatu yang laki-laki satu, maka nanti pakainya hadza. Hadza ini untuk sesuatu yang dekat. Hadhihi satu untuk perempuan. Kalau dua gimana? Pakai hadzani atau hadzaini. Kalau untuk perempuan nanti pakai hatani atau hataini. Jadi dua untuk laki-laki itu pakai hadzani atau hadzaini. Kemudian ada hatani, ada hatani. Nah, kalau misalnya untuk sesuatu yang jauh, kita pakai zalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Kalau dua orang, zanika, untuk dua perempuan, tanika. Kalau banyak, pakainya ulaika. Nah, ini yang kurang satu ya. Jamaknya untuk yang dekat belum ada. Jamaknya yang dekat itu pakai haulai. Dia pakai haulai. Bisa ditambahkan di ini ya. Di apa namanya? Di kitabnya. Ini kan kalau jamaknya yang jauh ada gitu. Ulaika. Kalau jamaknya yang dekat nanti pakai haulai. Pakainya haulai. Pakainya haulai. Jadi terjemahannya mereka ini. Kalau ulaika kan mereka itu. Nah, kemudian eh, ini ada sedikit itu ya, tambahan. Jadi semua isim isyarah dia mabni kecuali yang menunjukkan dua, yaitu hadzani dan hataini. Jadi hadzani bisa dibaca hadzaini, hatani nanti bisa dibaca hataini ya. Ini bukan hatini ya. Harusnya hataini. Nah, kenapa? Karena dia di i'rab sebagai musanna. Nanti i'rab. Yaitu rofaknya dengan alif, nasab jarnya dengan menggunakan iya. Misalnya contoh yaskutu hadza minal maktabi. Ini terjatuh dari meja. Tapi nggak dicontohkan di sini. Nah, misalnya contohnya apa kalau yang hadza ini gitu ya. Misalnya kalau hadzani misalnya yaskutu hadzani minal maktabi. Kalau yang hadzaini misalnya yahmilu zaidun hadzainil kitaba. Hadzainil kitabaini misalnya.
Misalnya yahmilu zaidun hadainil kitabaini. Jadi hadaini nanti dia isim isyarah tapi fi mahali nasbin maf'ul bih. Kitabaini kan jadi badalnya. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya dapat kita praktekkan misalnya. Di sini nggak dikasih contoh sama saja. Nah, keempat, isim mabni itu ada isim syarat. Nah, nanti ada pembahasan khusus tentang isim syarat. Nah, isim syarat itu terdapat jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah itu apa? Jadi ada isim syarat, kemudian nanti ada fiil syarat, kemudian ada jawab syarat. Nah, kalau masih bingung, enggak apa-apa ya. Ini soalnya belum masuk pembahasan isim syarat, apa namanya, fiil syarat dan jawab syarat. Nanti ada pembahasannya sendiri, insya Allah. Jadi inti malam hari ini tuh kita cuma mengenal isim mabni itu apa saja sih, gitu. Nah, isim mabni itu kan ada isim domir, isim istifham, isim isyarah, isim syarat, gitu. Nanti habis ini ada isim mausul. Nah, contoh yang ada fiil syarat jawab syaratnya misalnya begini. Tapi secara i'rab belum dibahas di sini ya, ada sendiri. Misalnya begini, ada kata man. Man ini termasuk isim syarat. Misalnya barang siapa. Jadi kata barang siapa itu kan membutuhkan syarat dan jawabnya gitu. Misalnya nih kita suka ngomong ke anak, ke murid misalnya. Siapa saja yang mengerjakan PR itu kan syarat. Anak-anak kan nunggu jawabannya. Terus kenapa kalau saya ngerjain PR gitu? Maka butuh jawabannya kan gitu. Siapa saja yang mengerjakan PR hari ini, maka nanti ibu guru akan memberikan hadiah misalnya. Maka kata ibu guru akan memberikan hadiah itu jawab dari syaratnya seperti itu. Misalnya kalimat man yasduk fi amalihi yukrimhullah. Jadi misalnya barang siapa yasduk dia jujur fi amalihi di dalam perbuatannya. Terus kenapa kalau jujur gitu? Itu kan butuh jawaban. Maka jawabannya adalah yukrimuhullah. Allah akan memuliakan dia. Nah, jadi setiap ada isim syarat, butuh fiil syarat, butuh fiil jawab. Nah, yasduk ini itu fiil syaratnya. Yukrim ini adalah fiil jawabnya. Contoh lagi, ma taf'al. Apapun yang kamu lakukan. Fid dunia, di dunia, itu kan syarat. Nah, terus jawabnya apa? Yujzibihillahu. Allah akan memberikan balasannya. Maka taf'al ini fi'il syarat, kemudian yujzi nanti fi'il jawab. Jawaban dari syarat sebelumnya. Contoh lagi misalnya mata, kapanpun. Mata yusafir abi, kapanpun ayahku safar, itu kan syarat. Kapanpun ayahku safar, dan belum sempurna kalimatnya. Usafir ma'ah. Saya akan safar bersamanya. Misalnya lagi kata ayana. Misalnya ayana tunadi, ayana kapanpun tunadi kamu memanggil, ujibka. Saya akan jawab. Maka tunadi fi'il syarat, ujibka fi'il jawab. Aina misalnya. Aina tadhab usahibka. Aina tadhab dimanapun kamu pergi, usahibka. Saya akan temani kamu. Maka tadhab fi'il syarat, usahib ini fi'il jawabnya. Kemudian ada anna dimanapun misalnya anna yanzil du ilmi yukrom. Dimanapun apa namanya bukan turun ya kurang pas kalau mungkin. Dimanapun berada pemilik ilmu ya. Zu ilmin kan pemilik ilmu. Yukrom dia akan dimuliakan. Jadi yanzil ini fi'il syarat,
yukromnya fiil jawab. Haitsuma dimanapun. Haitsuma yanzil matorun, dimanapun hujan turun, yanmu azzar'u. Tanaman akan tumbuh. Maka yanzil fiil syarat, yanmunya fiil jawab. Ada kaifama misalnya. Kaifama tu'amil sodiqoka yu'amil. Bagaimanapun kamu bergaul atau mempergauli teman kamu, sodiqoka kan teman kamu. Yu'amilka, dia akan mempergauli kamu begitu. Jadi tu'amilnya fiil syarat, yu'amilnya fiil jawab. Ayun, nah kalau ayun ini dia nggak mabni. Dia mu'rab. Bisa dibaca ayun, ayan, ayun. Tapi dia isim syarat. Misalnya, ayya kita bin takro. Jadi, yang manapun kitab, kalau terjemahan letterleknya. Tapi kalau terjemahan bebasnya, kitab yang manapun, takro yang kamu baca, tastafid, kamu akan mendapatkan faedah minhu darinya. Jadi nanti setiap isim syarat itu, dia butuh fiil syarat dan jawab syarat. Nanti belajar yang cukup rumit nanti pas bahasan isim syaratnya. Fiil syarat dan jawab syarat. Tapi insya Allah nanti kalau pas nyampe bahasan ini, apa namanya, insya Allah kita akan pelan-pelan gitu, untuk bahas satu persatu seperti ini. Nah, itu tentang apa namanya, isim syaratnya. Isim istifham, satu lagi. Nanti isim istifham kita bahas pekan depan insya Allah. Atau ini juga ya, mungkin isim fiilnya kita bahas di Jumat pekan depan insya Allah. Nanti yang cukup apa namanya, agak biasanya kalau yang belum pernah ketemu isim mausul agak susah akan memahami isim mausul. Oh, ini nggak selesai. Mau sampai sini. Nah, nanti isim mausul itu dia butuh silah mausulnya. Tapi insya Allah akan kita bahas kalau pas pembahasan isim mausul. Harusnya ada di apa namanya, scan-nya. Oh, nggak ada. Oh iya, ternyata nggak selesai di scan sama ini. Ini langsung 100. Oh, ini PDF-nya yang ketukar. Ada isi mausulnya, tapi ketukar. Ini 45-nya yang hilang. Oh, 45-nya hilang. Nah, mungkin itu ya terkait dengan isim mabni. Nanti tambah pelajaran bahasa Arab kita itu nanti akan semakin meluas. Misalnya pas bahas isim syarat nanti dia akan tambah luas. Karena butuh fiil syarat, jawab syarat. Ketika bahas isim mausul nanti dia butuh silah mausul. Silah mausulnya itu juga banyak. Dia bisa jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, kemudian syibhul jumlah. Nah, intinya nanti untuk pelajaran malam hari ini itu kita hanya fokus mengenal isim mabni. Oh, isim mabni itu ada isim domir, ada isim isyarah, ada isim istifham, ada isim syarat, ada isim fiil, ada isim mausul. Nanti cara mengi'rabnya bagaimana akan dibahas kalau sudah sampai pembahasan satu-satu seperti ini. Jadi memang di awal ini hanya pengenalan isim mabni saja. Nah, itu mungkin untuk malam hari ini ya. Nanti isim fiil kita bahas di Jumat pekan depan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, insya Allah? Sedikit karena Iya, gimana, Sadah? ini kan pembahasannya isim.
saya baru pada saat ini ya, di isim syarat itu artinya apakah isim itu hanya sekedar istilah gitu ya, karena kan di sini man yasduq fi amalihi itu kan artinya jumlah fi'liyah ya Tat, karena Iya, betul. fi'il gitu ya. Mm-mm. Artinya isim itu terus apa Tat? Maksudnya gimana? Isim, Kan isim syarat. Jadi yang ada di bayangan saya kan harusnya kan isimnya bukan 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 jumlah fi'liyah gitu, oh gitu. tapi jumlah ismiyah gitu. Maksud maksud Mm-mm. saya yang ada di mafhum saya kok seperti itu, ternyata tidak gitu. Iya. Isim syarat itu sebenarnya cuma cuma yang ini saja gitu. Cuma yang dalam kotak ini saja. Ini namanya isim syarat. Nah, ini namanya isim syarat. Nah, setiap isim syarat itu nanti dia akan bergandengan dengan fiil syarat dan jawab syaratnya. Jadi nanti isim syarat itu dia akan butuh kepada fiil syarat dan jawab syarat. Kalau isim syaratnya saja yang ini saja man ma gitu. Jadi man itu isim syarat selesai gitu. Nah, cuman namanya isim syarat dia punya gandengan gitu untuk menjelaskan si isim syaratnya itu. Jadi kalau isim syaratnya saja ya yang man saja itu gitu. Yasduk itu sudah beda i'rab seperti itu. Nah, cuman gabungan yasduk fi amalihi yukrimhullahu ini untuk menjelaskan maksud dari man itu gitu. Barang siapa apa gitu maksudnya. Seperti itu. Nanti selalu akan kita temui setelah isim syarat itu ada fiil syarat dan fiil jawab atau jawab syaratnya seperti itu. Nah, nanti begitu. Ya, baik Ustaz, paham. Insya Iya. Allah. Nanti Syukran. insya Allah pas pembahasan fiil syarat dan jawab syarat pun insya Allah akan kita bahas lagi seperti itu. Iya, video beberapa pertemuan kemarin belum dipost. Insya Allah nanti saya ikhtiarkan ya. Tolong diingatkan di grup kalau memang belum diupload gitu. Kadang-kadang kalau misalnya habis rekaman di cloud itu kan nggak bisa langsung diupload. Dia nunggu beberapa menit gitu baru bisa muncul videonya. Nah, itu kadang saya tinggal tiba-tiba udah besok tahu-tahu udah Jumat gitu. Makanya nanti tolong diingatkan jika misalnya memang ada kelupaan ya, terkait dengan apa namanya upload video seperti itu. Nanti kalau belum diupload lagi ditanyakan aja lagi gitu. Nggak apa-apa karena kadang saya juga apa namanya lupa untuk upload seperti itu. Karena kalau mau ngupload harus di rumah gitu. Karena saya kemana-mana nggak bawa laptop. Nah mungkin itu dulu untuk malam hari ini. Insya Allah kita sambung lagi di pekan depan tentang isim. Nanti akan cukup panjang pas kita bahas isim mausul. Jadi nanti yang punya buku silahkan coba dipahami dulu gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa paham, semoga di pekan depan sudah bisa paham. Gitu. Misalnya ada apa namanya, kalau kita sudah baca duluan kan, kita sudah tahu gitu, bingungnya di mana. Gitu. Saya nggak paham di bagian ini misalnya. Nah, gitu ya. Jadi silakan yang punya buku Al-Munir 2, apa namanya, eh, silakan dibaca-baca. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa di grup juga sih. Untuk malam hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita sambung lagi di Jumat pekan depan. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan kasir. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Iya, saya tutup ya.